Selamat siang, di sini kami membahas bab 20 tentang akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Sifat program pensiun. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan imbalan atau pembayaran kepada pensiun karyawan atas jasa yang diberikan selama bekerja. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah-pisah, yaitu akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Ilustrasi 20 mendatar 1 menunjukkan 3 entitas yang terlibat dalam program pensiun dan arus kas di mana entitas di antara entitas tersebut. Pemberi kerja atau perusahaan memberikan iuran kepada dana pensiun. Dana pensiun terbagi dua, yaitu investasi dan laba dibagi aset dana. Dana pensiun memberikan imbalan kepada penerima pensiun atau karyawan. Program pensiun terbagi atas 4, yaitu 1. Program pensiun didanai, 2. Program pensiun iuran, yang ketiga program non-iuran, yang keempat program pensiun berkualitas. Dana pensiun merupakan entitas hukum dan akuntansi yang terpisah. Dana pensiun sebagai entitas terpisah mengelola pencatatannya sendiri dan juga menyiapkan laporan keuangan. Ilustrasi 20 mendatar 2 menjabarkan aset dana pensiun dan beban pensiun dari 8 perusahaan terbesar. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa membacanya sendiri. Program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode berdasarkan rumus yang ditetapkan. Rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Program imbalan pasti. Program imbalan pasti yaitu program imbalan pasti menentukan imbalan dalam hal variabel masa depan yang tidak pasti. Perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang dapat untuk memastikan ketersediaan dana pada saat pensiun agar dapat memberikan imbalan yang dijanjikan. Peran akuritas dalam program pensiun. Perusahaan melibatkan aktuaritis untuk memastikan bahwa program pensiun telah sesuai untuk kelompok karyawan yang tercakup dalam program. Aktuaris membuat prediksi, disebut asumsi aktuaria, atas tingkat mortalitas, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program. Materi selanjutnya silakan teman saya untuk membawakan. Materi selanjutnya yaitu akuntansi pensiun. Pengukuran liabilitas pensiun. Kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tangguhan yang diberikan kepada karyawan atas kerjanya sesuai dengan persyaratan pensiun. Yaitu pada ilustrasi 20-3 terdapat pengukuran kewajiban pensiun yang berbeda, yaitu nilai kini arus kas yang diharapkan dihitung oleh aktuaris ada 3, yaitu pertama kewajiban imbalan yang pasti, manfaatnya imbalan hanya bagi karyawan yang pasti berdasarkan gaji terkini. Yang kedua, akumulasi kewajiban imbalan, manfaatnya imbalan bagi karyawan yang belum pasti berdasarkan gaji terkini. Yang ketiga, kewajiban imbalan pasti pilihan IASB atau International Accounting Standard Board, yaitu manfaatnya imbalan bagi karyawan yang pasti dan belum pasti berdasarkan gaji masa depan. Selanjutnya yaitu kewajiban aset
imbalan pasti neto, yaitu liabilitas aset. Imbalan pasti neto disebut juga status pendanaan adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus tersebut dapat diukur sebagai berikut, yaitu imbalan pasti kurang dengan nilai aset program jika ada. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban pensiun kurang dari aset program, maka program pensiun tersebut memiliki surplus. Pada ilustrasi 20 garis 4 terdapat penyajian status pendanaan. Pada bagian defisit, kewajiban imbalan pasti yaitu 1 juta euro, aset program yaitu 900, jadi kewajiban imbalan pasti neto yaitu 100. Pada bagian surplus, kewajiban imbalan pasti yaitu 150, aset program yaitu 200, jadi kewajiban imbalan pasti mengalami surplus yaitu 50.000. Laporan kewajiban aset imbalan pasti. ISB membutuhkan atau yang diharuskan menurut ISB ada dua, yaitu semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam laba rugi komprehensif, dan yang kedua perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen liabilitas pada aset pensiun di bagian yang berbeda dalam laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifatnya. Pada ilustrasi 20 garis 5 terdapat ilustrasi pelaporan perubahan kewajiban aset pensiun. Yang pertama yaitu terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu biaya jasa, yang kedua biaya neto. Pada biaya neto terdapat 2 pilihan, yaitu beban bunga lebih besar daripada pendapatan bunga atau beban bunga lebih kecil dari pendapatan bunga. Biaya jasa dan bunga neto termasuk dalam laba neto, dan yang ketiga pengukuran kembali terdapat pada penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, biaya jasa. Untuk menentukan biaya jasa terkini dan kenaikan kewajiban imbalan yang terkait, perusahaan harus yang pertama menetapkan metode penilaian aktuarial, yang kedua mengatribusikan imbalan pada periode jasa, dan yang ketiga membuat asumsi aktuarial. Selanjutnya yaitu bunga neto. Dalam menghitung bunga neto, perusahaan mengasumsikan bahwa tingkat diskonto kewajiban imbalan pasti neto dan aset pensiun yang ditetapkan pada awal. Tingkat diskonto didasarkan pada imbalan hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Bunga neto dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu bunga neto sama dengan kewajiban imbalan pasti dikali dengan tingkat diskonto, sedangkan aset program dikali dengan tingkat diskonto kemudian dikurangkan. Aset program dan imbalan hasil akrual. Aset program pensiun biasanya merupakan investasi pada saham, obligasi, dan efek lain dan real asset yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan tingkat imbalan hasil yang wajar. Aset program dilaporkan sebagai nilai wajarnya. Iuran pemberi kerja dan imbalan hasil aset program aktual akan meningkatkan aset program pensiun. Imbalan hasil aset program aktual adalah kenaikan aset dana pensiun yang berasal dari bunga dividen dan perubahan nilai wajar dari aset program yang telah direalisasikan atau belum direalisasikan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan Hasbro Company, yaitu pada ilustrasinya aset program pada 1 Januari sebesar 4.200.000 euro,
iuran oleh Hasbron untuk program 300, imbalan hasil akrual yaitu 210, imbalan yang dibayarkan kepada karyawan minus 250. Jadi aset program pada 31 Desember yaitu 4.460 euro. Beberapa kasus perusahaan menghitung imbalan hasil akrual tersebut dengan menyesuaikan perubahan aset program yang ditimbulkan selama tahun berjalan dan imbalan yang dibayarkan sepanjang tahun. Persamaan dalam ilustrasi 20-7 atau variasi lainnya dapat digunakan untuk menghitung imbalan hasil akrualnya. Imbalan hasil akrual yaitu dapat dihitung dengan saldo akhir aset program dikurang dengan saldo awal aset program, kemudian iuran dikurang dengan imbalan yang dibayarkan, kemudian hasilnya dikurangkan. Dengan cara lain, imbalan hasil aset program akrual adalah selisih antara nilai wajar dari aset program pada awal periode dan akhir periode sesuai dengan pembayaran iuran dan imbalan. Pada ilustrasi 20-8 yaitu perhitungan imbalan hasil aset program aktual. Aset program pada tanggal 31 Desember yaitu 4.460 euro. Aset program pada 1 Januari 2013 yaitu 4.200. Jadi hasilnya yaitu kenaikan nilai wajar aset programnya 260. Kemudian iuran untuk program yaitu 300, pembayaran imbalan kepada karyawan 250. Jadi hasilnya 50. Kemudian kenaikan nilai wajar aset program 260 dikurang dengan 50. Jadi imbalan hasil akrualnya yaitu 210 euro. Selanjutnya, penggunaan kertas kerja pensiun. Perusahaan sering menggunakan kertas kerja untuk mencari informasi terkait pensiun. Seperti namanya, kertas kerja adalah sebuah alat kerja. Kertas kerja bukan catatan akuntansi permanen. Ini bukan jurnal atau bagian dari perusahaan. Kertas kerja hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan. Ilustrasi 20-9 menunjukkan format kertas kerja pensiun. Teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya, jurnal kertas kerja 2011. Untuk mengilustrasikan penggunaan kertas kerja dan bagaimana hasil hal tersebut membantu dalam akuntansi program pensiun, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Shirley Company memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2011. Aset program 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro, kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro, biaya jasa tahunan adalah 9.000 euro, tingkat diskonto adalah 10%, iuran pendanaan adalah 8.000 euro, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 7.000 euro. Di sini pada ilustrasi 2020-10 kertas kerja pensiun pada tahun 2011. Pada jurnal A mencatat bahwa beban pensiun sebesar 9.000 euro dan meningkatkan liabilitas sebesar 9.000 euro. Jurnal B mengakui komponen beban bunga yang meningkatkan liabilitas dan beban pensiun sebesar 10.000 euro. Saldo awal kewajiban imbalan pasti dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Jurnal C mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi beban pensiun sebesar 10.000 euro. Ini dihitung dengan mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Akibatnya beban pendapatan bunga adalah 0 pada tahun 2011.
Jurnal D mencatat iuran dana Sarle atas aset dana pensiun, sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 dan meningkatkan aset program sebesar 8.000 euro. Jurnal E mencatat pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan aset program dan kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000 euro. Zarle membuat jurnal formal pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban pensiun pada tahun 2011 sebagai berikut. Beban pensiun pada saldo debit itu 9.000 euro, pada kas di kredit 8.000 euro, dan aset atau liabilitas pensiun di kredit 1.000 euro. Ilustrasi 20/11 menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti melebihi aset sebesar 1.000 euro yang merupakan rekonsiliasi dengan jumlah liabilitas pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Teman-teman bisa lihat ilustrasi 20/11 daftar rekonsiliasi pensiun pada tanggal 31 Desember 2011. Biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh amandemen program atau curtailment. Curtailment terjadi ketika perusahaan memiliki penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam hal jumlah karyawan yang ditanggung oleh program. Teman-teman bisa lihat pada ilustrasi 20/11 jenis biaya masa lalu. Jurnal dan kertas kerja 2012. Melanjutkan ilustrasi Zarle Company sampai tahun 2012, kita mencatat bahwa perusahaan telah mengamandemen program pensiun pada tanggal 1 Januari 2012 untuk memberikan imbalan jasa lalu kepada karyawan dengan nilai sebesar 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun tahun 2012. Biaya jasa tahunan adalah 9.500 euro. Tingkat diskon adalah 10%, iuran pendanaan tahunan adalah 20.000 euro, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 8.000 euro. Teman-teman bisa lihat pada ilustrasi 20/13, kertas kerja pensiun pada tahun 2012. Pada jurnal F mencatat pemberian biaya jasa lalu oleh Zarle dengan menambahkan 81.600 euro kepada kewajiban imbalan pasti dan beban pensiun. Pada jurnal G mencatat biaya jasa kini. Jurnal H mencatat beban bunga untuk periode berjalan. Oleh karena biaya jasa lalu terjadi pada awal tahun, maka bunga dihitung pada saldo kewajiban imbalan pasti pada tanggal 1 Januari 2012. Disesuaikan dengan biaya jasa lalu. Demikian beban bunga menjadi 19.360 euro. Ini didapatkan dari 193.600 euro dikalikan 10%. Jurnal I mencatat pendapatan bunga untuk periode berjalan sebesar 11.100 euro. Ini didapatkan dari 111.000 dikalikan dengan 10%. Pada jurnal J dan K serupa dengan jurnal yang sesuai dengan tahun 2011. Zarle membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember untuk mencatat secara formal beban pensiun tahun 2012. Jumlah dari kolom beban pensiun tahunan yaitu beban pensiun pada posisi debit adalah 99.360 euro dan kas berada pada posisi kredit adalah 20.000 euro dan aset atau liabilitas pensiun pada posisi kredit adalah 79.360 euro. Pada tahun 2012, sama seperti 2011, saldo akun aset liabilitas pensiun 80.360 sama dengan setelah dikurangi saldo dalam akun memo sebagaimana yang ditunjukkan pada ilustrasi 20.000/20/14. Ini teman-teman bisa lihat ilustrasi di 20/14. Daftar rekonsiliasi pensiun 31 Desember 2012. Pengukuran kembali. Perhatian besar bagi perusahaan yang memiliki program pensiun adalah perubahan beban pensiun yang tidak terkendali dan tak terduga yang dapat diakibatkan oleh perubahan nilai wajar aset program secara mendadak dan substansial.
dan perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Pengukuran kembali umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu keuntungan dan kerugian atas aset program. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian atas kewajiban imbalan pasti. Jurnal dan kertas kerja 2013. Melanjutkan ilustrasi Zarle Company. Fakta berikut berlaku untuk program pensiun 2013. Biaya jasa tahunan adalah 13.000 euro, tingkat diskonto adalah 10%, imbalan hasil aktual aset program adalah 12.000 euro, iuran pendanaan tahunan adalah 24.000 euro. Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 10.500 euro. Perubahan asumsi aktuarial menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Pada jurnal M mencatat beban bunga sebesar 21.446 euro. Ini didapatkan dari 214.460 dikalikan 10%. Dan jurnal N mencatat pendapatan bunga sebesar 13.410 euro. Ini didapatkan dari 134.100 euro dikalikan dengan 10%. Oleh karena itu beban bunga neto adalah 8.036 euro. Ini didapatkan dari 21.446 euro dikurangkan dengan 13.410 euro. Jurnal O dan P dicatat sama pada tahun 2013 seperti pada tahun 2011 dan 2012. Pada jurnal Q dan R perlu penjelasan tambahan seperti yang ditunjukkan imbalan hasil aset program aktual pada tahun 2013 yaitu 12.000 euro. Namun seperti yang ditunjukkan pada jurnal N, beban pensiun mengalami penurunan sebesar 13.410 euro sebagai hasil perkalian aset program awal dengan tingkat diskonto untuk memperoleh pendapatan bunga yang diasumsikan sebesar 13.410 euro. Akibatnya Sarle memiliki kerugian aset sebesar 1.410 euro karena pendapatan bunga yang diasumsikan lebih besar daripada imbalan hasil aktual. Kerugian aset ini didebit penghasilan komprehensif lain dan dikreditkan ke aset program. Aset program pensiun kemudian dinyatakan sesuai dengan nilai wajarnya. Jurnal R mencatat perubahan kewajiban imbalan pasti akibat perubahan asumsi aktuarial terkait dengan kewajiban ini. Seperti yang ditunjukkan pada fakta di bagian atas, aktuaris telah menentukan bahwa saldo akhir kewajiban imbalan pasti sebesar 265.000 euro pada tanggal 31 Desember 2013. Namun saldo pada tanggal 31 Desember 2013 sebelumnya penyesuaian keuntungan dan kerugian aktuarial terkait dengan kewajiban imbalan pasti adalah 238.406 euro seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ilustrasi 20/11. Teman-teman bisa lihat. Dan jurnal untuk mencatat informasi terkait dengan program pensiun pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan kertas kerja pensiun pada ilustrasi 20/16 adalah sebagai berikut. Beban pensiun berada di posisi debit 21.036 euro, penghasilan komprehensif lain 28.004 euro, kas berada di posisi kredit 24.000 euro, aset atau liabilitas pensiun berada di posisi kredit yaitu 25.040 euro. Seperti yang ditunjukkan pada kertas kerja tahun 2013, saldo akun aset liabilitas pensiun sebesar 105.400 pada tanggal 31 Desember sama dengan setelah dikurangi saldo dan akun memo. Ilustrasi 2018 menunjukkan perkiraan ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan Sarle mencatat saldo akhir tahun 2013 untuk aset liabilitas pensiun dan akumulasi penghasilan komprehensif lain sebagai saldo awal perhitungan program pensiun tahun 2014. Saldo ini akan disesuaikan dengan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Misalnya asumsikan bahwa program pensiun Sarle memiliki aktivitas pada tahun 2014 sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri.
Saldo akhir untuk kewajiban imbalan pasti pada aset program masing-masing adalah 303.560 euro dan 225.860 euro. Unsur-unsur ini dirangkum dalam kertas kerja kayak pensiun 2014 secara parsial diterima pada ilustrasi 20/19. Teman-teman bisa lihat kertas kerja ada pensiun parsial 2014. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Bagian ini akan membahas pernyataan ini dalam dua kategori. A. Persyaratan dalam laporan keuangan beban pensiun. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beban pensiun memengaruhi laba neto dan laba dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. 2. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain, dengan mengakui kenaikan dan kerugian ini sebagai bagian dari penghasilan komprehensif. Untuk mengilustrasikan penyajian penghasilan komprehensif lain dan akumulasi penghasilan komprehensif lain yang terkait, asumsikan bahwa OB Company memberikan informasi untuk tahun 2013 sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di buku. Kerugian liabilitas maupun kerugian aset menurunkan status pendanaan program pada laporan posisi keuangan. Hal ini disebabkan karena kewajiban imbalan pasti meningkatkan dan aset program menurun, namun baik kerugian liabilitas maupun kerugian aset memengaruhi beban pensiun pada tahun 2013. Bagi OB Company, perhitungan rugi komprehensif lain untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di buku. Perhitungan laba rugi komprehensif untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut. Laba neto 100.000 euro, rugi komprehensif lain 75.000, laba rugi komprehensif 25.000 euro. Untuk mengilustrasikan pendekatan laporan laba rugi kedua, asumsikan bahwa OB Company telah melaporkan laporan laba rugi tradisional. Laporan laba rugi komprehensif ditunjukkan pada ilustrasi 20.22. OB Company laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Laba neto 100.000 euro. Kerugian komprehensif lain antara lain kerugian liabilitas 60.000 euro, kerugian aset 15.000, ditambah hasilnya 75.000, laba rugi komprehensif 100.000 euro dikurang 75.000, hasilnya 25.000 euro. Perhitungan akumulasi penghasilan komprehensif lain seperti yang dilaporkan dalam ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut. Akumulasi penghasilan komprehensif lain 1 Januari 2013 40.000 euro, rugi komprehensif lain 75.000, akumulasi dikurang akumulasi kerugian komprehensif lain 31 Desember 2013 35.000 euro. Terlepas dari format tampilan, untuk laporan laba rugi akumulasi kerugian komprehensif lain dilaporkan dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan OB Company seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 20.24, menggunakan data yang diasumsikan untuk informasi modal saham biasa dan saldo laba. Teman-teman bisa lihat di buku. B. Persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai program pensiun sangat penting untuk memahami posisi keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi, dan arus kas. Untuk meningkatkan pemahaman tentang program pensiun, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi. Yang pertama, menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risikonya. Kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangannya.
yang timbul dari program imbalan pasti. Yang ketiga, menggambarkan bagaimana program imbalan pasti dapat memengaruhi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Rekonsiliasi merupakan elemen kunci dari paket pengungkapan pensiun. Dengan melakukan rekonsiliasi perubahan aset dan liabilitas dari awal tahun sampai akhir tahun, para pembaca laporan dapat lebih memahami ekonomi yang mendasari program tersebut. Pengungkapan pensiun, teman-teman bisa lihat di buku. Imbalan pasca kerja lain. Selain pensiun, perusahaan sering menjanjikan imbalan pasca kerja lain. Imbalan pasca kerja lain termasuk asuransi jiwa di luar program pensiun, perawatan medis gigi dan mata, jasa hukum, dan jasa pajak. Oleh karena manfaat kesehatan adalah imbalan pasca kerja lain yang terbesar, bagian ini memberikan penjelasan umum tentang bagaimana perbedaannya dengan program pensiun tradisional. Teman-teman juga bisa lihat di buku. Terima kasih.